Hai Poppers, kamu pernah lihat sosok cowok Korea viral yang suka teriak mama dengan pose gemulai dan full energy di TikTok? Yap, dia adalah Mama Boy alias Sewonjong, influencer Korea dengan 50 juta followers lebih. Tapi, ternyata di balik image lucunya, ada cerita gelap yang bikin netizen pecah opini. Pada akhir 2023, publik dikejutkan dengan berita bahwa dia ditangkap atas kasus dugaan penyerangan seksual. Bukan gosip, tapi kasus serius. Korban adalah wanita yang dibawa ke rumah teman dan kehilangan kesadaran setelah minum. Saat bangun, korban sadar ada rekaman di ponsel dan langsung melapor. Polisi datang, tapi dia menolak buka pintu. Bahkan petugas kebakaran harus dipanggil buat mendobrak. Kasus ini bikin namanya lenyap dari medsos. Tapi fans setia masih berharap dia balik, meski sebagian besar netizen udah menganggap karirnya tamat. Di pengadilan, dia sempat dihukum 3,5 tahun penjara. Tapi kemudian hukumannya dikurangi jadi 1,5 tahun dengan masa percobaan 2 tahun setelah dia mencapai kesepakatan dengan korban. Hal ini justru bikin publik makin geram. Kok bisa kasus seberat ini diselesaikan segampang itu, tulis seorang netizen. Tapi Poppers, twistnya ada di sini. 27 Mei 2025, Mama Boy muncul lagi di TikTok. Dia unggah video permintaan maaf sambil menyapu dan memberi hormat ke kamera. "Saya salah, saya tak akan kabur," tulisnya. Tapi setelah itu, dia upload konten seperti biasa, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Komentar pun pecah. Orang bisa berubah. Kalau dia minta maaf dan dihukum, beri dia kesempatan. Tapi juga ada yang marah. "Gue trauma lihat dia di FYP. Kenapa TikTok nggak take down?" Kontennya tetap ramai tapi engagementnya berubah, penuh amarah dan ironi. Di Korea muncul perdebatan besar. Apa public figure pantas dapat karpet merah comeback setelah kasus seperti ini? Sebagian bilang, ya, dia bayar harga. Sebagian lagi bilang, gak cukup, dia abuse posisi dan fansnya. Dan pertanyaan paling besar, kenapa algoritma tetap kasih panggung? Fun fact, dia adalah non-selebriti dengan followers terbanyak di TikTok Korea. Bahkan sempat masuk Forbes 30 Under 30 Asia 2023. Jadi wajar kalau impact kasus ini besar banget. Fans merasa kecewa, tapi juga bingung harus bersikap gimana. Apalagi image-nya dulu cute dan harmless. Di sisi lain muncul suara-suara baru. Jangan cuma cancel, edukasi juga penting. Kita butuh sistem yang adil, bukan hanya viral justice. Dan ini bukan cuma soal satu orang, tapi tentang gimana dunia digital kasih ruang kedua, bahkan saat publik belum selesai kecewa. Beberapa netizen malah bilang, kamu bisa lucu, tapi jangan lari dari tanggung jawab. Sementara fans luar negeri ada yang baru tahu kasus ini dan langsung unfollow. Kembalinya dia seperti lonceng alam, bahwa kita harus hati-hati memisahkan personality dari moralitas. So Poppers, gimana pendapat kamu? Apakah seseorang pantas diberi kesempatan kedua setelah kasus seberat ini? Atau harusnya dia tetap di luar radar selamanya? Tulis jawaban kamu di komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kamu biar mereka juga aware soal realita media sosial hari ini.